Oke semuanya, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai isomer alkena dan alkuna. Oke ya. Nah, kan pada pertemuan sebelumnya kan Bapak sudah menjelaskan mengenai isomer alkana. Itu masih pembukaan atau isomer pada alkana saja yang gampang. Dan ini masuk ke tahap selanjutnya atau tingkat selanjutnya mengenai isomer alkena dan alkuna. Oke. Nah, pada isomer alkena ya. Ini dulu ya. Isomer alkena. Isomer alkena terbagi menjadi tiga, yaitu isomer rantai, isomer posisi, dan isomer geometri atau isomer ruang. Oke, sudah. Pertama, isomer rantai. Isomer rantai itu merupakan isomer yang disebabkan adanya perbedaan rantai atau kerangka atom karbonnya. Contohnya misalkan gini ya. Ini isomer rantai ya. Contohnya kita menggunakan isomer C4H8 ya. Nah, C4H8 ini mempunyai isomer ada yang CH2. CH min CH2 min CH3. Paskan C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya apa, anak-anak? Karena dia berada di nomor 1 kata rangkapnya dan rantai induknya ada 4, jadi 1 butena. Nah, kemudian ada juga CH2, C, CH3, CH3. Nah, ini namanya apa? 2 metil, 1 propena. Ini ya, karena kerangka dari 1 butena dan 2 metil 1 propena berbeda ya. Nah, ini disebutnya isomer rantai. Oke? Nah, kemudian kan tadi isomer rantai, sekarang kita masuk isomer posisi dengan sama lagi ya C4H8. Nah, isomer posisi itu apa? Isomer posisi terjadi karena adanya perbedaan letak cabang atau posisi letak ikatan rangkapnya yang berbeda. Contohnya misalnya gini ya. Ini C4H8 ya. Kan tadi kan 1 butena, C2, CH, CH2, CH3. Nah, ini 1 butena. Nah, ada lagi nggak yang lain dari C4H8? Nah, ini C2, bukan CH3, CH, CH, CH3. Nah, ini kan 2 butena, oke? Isomer posisi, jadi posisi letak cabang atau posisi letak ikatan rangkapnya yang berbeda. Nah, ini kan nih. Ikatan rangkapnya berada di 1 ya. Atom karbon nomor 1. Sementara yang ini berada di atom karbon nomor 2. Itu ya isomer posisi. Kemudian masuk yang terakhir, isomer geometri atau isomer ruang. Nah, isomer geometri, perhatikan ya, isomer geometri ini hanya terjadi pada alkena. Terjadi pada alkena ya. Sementara alkuna dan alkana itu tidak terjadi isomer geometri. Nah, selanjutnya isomer geometri terjadi jika di dalam senyawa karbon itu
terdapat ikatan rangkap dan terdapat gugus yang sama pada dua atom karbon yang berbeda. Contohnya ini ya. Misalkan ada C, H, ini CH3 ya. CH3. Nah, misalnya kita lihat. Nah, dan CH3 dan H ya. Nah, ini ya. Jadi hanya terjadi bila senyawa karbon terdapat ikatan rangkap dan terdapat gugus yang sama. Ini ada gugus sama kan, CH3 ya. Nah, kemudian dalam penamaannya juga pun berbeda. Kalau misalkan keadaan kedudukannya sama atau gugusnya kedudukannya sama ya, ini disebutnya namanya cis. Kalau kedudukannya berbeda di ruang yang berbeda nih ya, satu di sini ya, berbeda kan? Namanya trans. Nah, penamanya ini hanya ditambahkan di depannya. Jadi kalau misalkan ini sama, jadi namanya cis 2-butena. Oke. Sementara ini adalah trans 2-butena. Nah, selanjutnya isomer alkuna. Di isomer alkuna ini hanya terjadi isomer rantai dan isomer posisi. Contohnya C4H8. Bukan H8, alkuna. C4H6 ya. Nah, C-nya 1, 2, 3, 4. Oke. CH, kemudian CH2 dan CH3. Ini namanya apa? 1-butuna. 1-butuna. Kemudian nih C1 2 3 4. Ada 3 1 2 3. Oke. CH3 CH3 ya. Namanya apa? 2-butuna. Ada lagi nggak? Kalau misalkan Bapak buat kayak gini, CH2 CH CH2 sama dengan 1,3 butadiena. Bisa nggak? Pak, kan itu diena, Pak. Kenapa masuk isomer C4H6? Nah, perhatikan, isomer itu adalah, kita lihat dari pengertiannya. Isomer itu mempunyai rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya berbeda. Nah, rumus molekul C4H6 ini kan CnH2n-2. Oke? Nah, kalau dalam 1,3 butadiena ya, dia mempunyai atom karbon berapa? 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nah, atom hidrogennya ada berapa? 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena dia mempunyai rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, 1,3 butadiena ini termasuk isomer dari C4H6. Ada lagi? Bisa lagi? Ada lagi nih. CH3 1,2 butadiena. Nah ya. Jadi isomer dari C4H6 ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Yaitu 1 butuna, 2 butuna, 1,3 butadiena dan 1,2 butadiena. Oke, itu ya isomer pada alkuna.